Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Legenda Sang Monster. Chapter 40. Terkenal. Di kedalaman hutan terlarang, Ling Tian dan Xiao Hai mulai membunuh beberapa binatang roh tingkat 3. Mereka berdua tampak seperti sedang bersenang-senang, tetapi Ling Tian tidak secara asal membunuh. Dia juga akan melepaskan beberapa binatang roh yang sedang hamil atau sedang menjaga telurnya. Keesokan harinya Ling Tian dan Xiao Hai menyudahi perburuannya setelah membunuh sekitar 200 ekor binatang roh tingkat 3. Mereka berdua segera kembali ke kediaman klan Lin. Kuaak! Xiao Hai mengeluarkan pekikan saat mereka telah sampai di dalam kediaman klan Lin. Ling Han, Lin Yue, Su Mei dan beberapa orang dari klan Lin segera datang menyambut Ling Tian ketika mendengar pekikan dari Xiao Hai itu. Apakah kalian bertiga akan mengikuti aku ke tempat Paman Sang? Aku akan membawa hasil buruanku kepadanya, kata Ling Tian sambil tersenyum. Aku di sini saja, suasana di sini lebih baik untuk berkultivasi, kata Ling Han. Aku akan ikut denganmu, ucap Lin Yue. Su Mei hanya mengangguk. Baiklah, Ling Tian berkata kepada mereka bertiga, kemudian berjalan menghampiri Lin Qiangda. Kakek, aku membawakan beberapa binatang roh yang mungkin sedikit berguna untuk kultivasi para generasi muda dari klan Lin. Ucap Ling Tian kemudian segera mengeluarkan 10 ekor binatang roh tingkat 3 dari cincin ruangnya. Lin Qiangda dan anggota klan Lin lainnya sangat terkejut melihat binatang roh yang diberikan oleh Ling Tian. Itu adalah binatang roh tingkat 3 yang kultivasinya pada tahap kelima bintang emas. Harga jual binatang roh tingkat 3 yang kultivasinya pada tahap keempat bintang emas sudah sangat mahal, sekitar 3 juta koin emas. Sedangkan untuk binatang roh tingkat 3 yang kultivasinya pada tahap kelima bintang emas mungkin harganya sekitar 5 juta koin emas. Itu sama saja Ling Tian memberikan mereka uang sebanyak 50 juta koin emas. Ling Tian telah memberikan terlalu banyak untuk klan Lin, sedangkan untuk klan Lin sendiri tidak bisa membalas semua itu. Lin Qiangda dan anggota klan Lin lainnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ling Tian. Ini adalah rahmat untuk mereka semua karena memiliki hubungan yang baik dengan Ling Tian. Tiba-tiba semua anggota klan Lin segera muncul dan berkumpul di tempat itu. Tanpa ada yang mengomando mereka, semuanya langsung berlutut kepada Ling Tian kecuali Lin Qiangda, Lin San dan Lin Hua. Sebenarnya mereka bertiga akan berlutut juga jika itu adalah orang lain, tetapi itu adalah Ling Tian. Menurut adab dan etika, mereka tidak pantas untuk berlutut kepadanya sebab Ling Tian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka melalui Lin Yue. Jika Ling Tian menjadi menantu mereka, itu akan menjadi sangat tidak pantas untuk berlutut kepadanya. Wajah Ling Tian yang melihat semua anggota klan Lin lainnya berlutut kepadanya, segera berubah menjadi masam. Kemudian dia berkata dengan nada mengeluh. Jika kalian menganggapku sebagai teman dan sebagai keluarga kalian juga, cepatlah berdiri. Tapi jika kalian menganggapku hanya sebagai orang lain, tetaplah berlutut. Lin Hua segera maju menghampiri Ling Tian dan berkata, Tianer, kami semua sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kamu telah memberikan terlalu banyak untuk kami yang mungkin kami tidak akan bisa membalasnya. Teknik pedang yang kamu berikan kepada klan Lin, itu saja sudah tidak mampu untuk kami balas, apalagi ditambah dengan binatang roh ini. Jadi kami semua hanya bisa melakukan itu untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Mata Lin Hua berkaca-kaca saat mengatakan semua itu. Lin San segera datang ke sisinya dan memegang tangannya. Sementara untuk Lin Qiangda, dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Itu tidak perlu bibi. Seperti yang aku katakan tadi, jika kalian menganggapku sebagai teman dan sebagai keluarga kalian juga, cepatlah berdiri. Kata Ling Tian yang masih memiliki wajah masam. Mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, semua orang yang berlutut kepadanya segera berdiri. Beberapa dari mereka terlihat mengelap air matanya dengan lengan baju mereka sendiri. Nah, seperti ini kan terlihat lebih bagus, ucap Ling Tian yang telah kembali tersenyum. Tianer, Lin Qiangda juga telah mengubah panggilannya kepada Ling Tian, dan dia seperti akan mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sudahlah kakek, aku akan segera pergi ke tempat Paman Zhang, bisakah aku meminjam kuda? Soalnya jika menggunakan Xiao Hai, itu akan membuat takut para penduduk di kota. Kuaak! Xiao Hai langsung berpose membusungkan dadanya mendengar Ling Tian berkata tentangnya. Mungkin lebih baik jika kalian bertiga menggunakan kereta kudaku, kata Lin Qiangda. Walaupun besar dan luas, kereta kuda kakek terlihat kuno dan bentuknya juga sangat ketinggalan zaman. Lebih baik menggunakan kereta kuda ibu, itu terlihat lebih modis. Lin Yue segera menolak saran kakeknya. Mendengar perkataan cucunya itu, Lin Qiangda hanya bisa tersenyum kecut dan menggeleng-gelengkan kepalanya.
Beberapa anggota klan Lin segera menyiapkan kereta kuda Lin Hua, lalu mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk ke dalamnya. Dengan menggunakan kereta kuda Lin Hua, mereka bertiga pun meninggalkan klan Lin menuju ke tempat Zhang Xuan. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai. Ketika mereka turun dari kereta, tatapan mata orang-orang yang berada di sekitar rumah makan tersebut langsung tertuju kepada mereka bertiga. Ada yang merasa iri, ada yang merasa cemburu, dan ada juga yang merasa kagum melihat dua keindahan kota bulan biru bersama dengan Ling Tian. Mereka bertiga terus berjalan masuk ke dalam rumah makan tanpa mempedulikan tatapan orang-orang itu. Ling Tian, Ling Tian. Dan ketika mereka berada di dalam, beberapa kultivator wanita yang melihat kedatangan Ling Tian, segera berteriak kepadanya. Dalam sekejap di lantai pertama rumah makan tersebut segera gaduh oleh suara para gadis-gadis. Mereka sangat menyukai seorang pria yang kuat, apalagi sangat tampan seperti Ling Tian. Mendengar kegaduhan di lantai pertama, orang-orang di lantai 2 dan 3 juga segera turun ingin melihat apa yang terjadi. Akhirnya suasana semakin gaduh setelah gadis-gadis dari lantai tersebut melihat Ling Tian. Wah, Ling Tian, kamu sangat tampan. Ling Tian, aku menyukaimu. Ling Tian, aku akan menyerahkan tubuhku untukmu. Ling Tian, menikahlah denganku. Woi, bermimpilah. Apakah mata kalian buta sehingga tidak melihat kedua dewi yang sedang bersamanya? Kalian hanya akan tampak seperti pelayan jika berdiri di sisi kedua dewi itu. Beberapa kultivator pria merasa sangat kesal mendengar para gadis-gadis itu terus berteriak kepada Ling Tian. Sedangkan untuk beberapa kultivator yang tidak datang ke acara turnamen bela diri, mereka akan bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah pemuda itu yang bernama Ling Tian? Ya, dialah yang dijuluki Ling Tian sang monster. Ling Tian yang melihat itu segera melambai-lambaikan tangannya ke arah mereka semua. Wah, Ling Tian melambaikan tangannya kepadaku. Tidak, dia hanya melambai kepadaku saja. Lin Yue yang melihat itu langsung menginjak kaki Ling Tian. Au. Ling Tian menjerit bingung merasakan kakinya diinjak oleh Lin Yue. Sedangkan untuk Su Mei, dia segera maju di depan Ling Tian lalu mengeluarkan pedangnya untuk menghalangi para gadis-gadis yang akan melompat ke arah Ling Tian. Zhang Xuan yang mendengar bahwa rumah makannya sangat gaduh, langsung berlari turun ke lantai pertama. Dia segera melihat bahwa sumber kegaduhan itu adalah Ling Tian. Zhang Xuan hanya bisa tersenyum kecut melihat semua itu. Dia tahu bahwa kini Ling Tian sangat terkenal di kota bulan biru semenjak pertarungannya dengan He Jing, mantan gurunya tersebut. Zhang Xuan segera membuka jalan bagi Ling Tian dan membawanya ke ruangannya di lantai 3. Bersambung.